Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Purnama Utami, mahasiswa semester 2 dengan NIM 2111250040. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Pada video kali ini saya akan membahas tentang berbagai aliran dalam psikologis pendidikan dan aplikasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Aliran behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran revolusioner, kuat dan berpengaruh, serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Aliran psikologi behaviorisme memandang bahwa ketika dilahirkan, pandangannya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia buruk, sedangkan lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. B. Psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt yang menekankan bahasan pada masalah konfigurasi, struktur, dan pemetaan dalam pengalaman. Konsep penting dalam psikologi Gestalt adalah insting, yaitu pengamatan atau pemahaman mendadak terhadap hubungan-hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh insting untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, tingkah laku seseorang bergantung kepada insting terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi. Prinsip-prinsip belajar Gestalt. 1. Belajar dimulai dari suatu keseluruhan. Keseluruhan yang menjadi permulaan baru menuju ke bagian-bagian. 2. Keseluruhan memberikan makna kepada bagian-bagian. Bagian-bagian terjadi dalam suatu keseluruhan. Bagian-bagian itu hanya bermakna dalam rangka keseluruhan tadi. 3. Individuasi bagian-bagian dari keseluruhan. Mula-mula anak melihat sesuatu sebagai keseluruhan. Bagian-bagian dilihat dalam hubungan fungsional dan keseluruhan. Tetapi lambat laun ia mengadakan diferensiasi bagian-bagian itu dari keseluruhan kecil. 4. Anak belajar dengan menggunakan pemahaman suatu insting. Aliran kognitif. Psikologi kognitif merupakan salah satu cabang dari psikologi umum dan mencakup studi ilmiah tentang gejala-gejala kehidupan mental sejauh berkaitan dengan cara manusia berpikir dalam memperoleh pengetahuan. Mengelola kesan-kesan yang masuk melalui indera, pemecahan masalah, menggali ingatan, pengetahuan, dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahap sensorik motorik 0-2 tahun, bayi mulai menampilkan reflektif dengan melibatkan perilaku yang inteligen. Pada usia 2 tahun, anak secara mental telah dapat mengenal objek dan kegiatan dan dapat menerima solusi masalah sensorik motorik. Perilaku seorang bayi sangat mengandalkan gerak refleksin. Ada 3 prinsip utama pembelajaran yang dikemukakan Jean Piaget. Antara lain, 1. Untuk membantu perkembangan kognitif anak, kepadanya perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak belajar sendiri, misalnya melakukan percobaan sendiri, memanipulasi simbol-simbol. 2. Belajar lewat interaksi sosial. Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya interaksi di antara subjek belajar. 3. Belajar lewat pengalaman sendiri. Dengan menggunakan pengalaman nyata, maka perkembangan kognitif seseorang akan lebih baik daripada hanya menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. D. Implikasi aliran psikologi terhadap pendidikan.
Gagasan dasarnya adalah bahwa manusia memproses informasi melalui serangkaian sistem yang berbeda. Ada sistem sensorik, seperti penglihatan, pendengaran, dan sebagainya, yang memasukkan stimulus dari lingkungan. Selanjutnya, perhatian dan sistem kontrol membantu menentukan informasi mana yang diproses dan dijadikan dasar untuk bertindak. Banyak informasi yang telah kita peroleh disalurkan melalui sistem kapasitas terbatas yang disebut memori yang sedang bekerja atau jangka pendek. Baiklah, itulah penjelasan dari saya yang mengenai tentang berbagai aliran dalam psikologi pendidikan dan aplikasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Jika banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.